Lagihe 30. Iya, kali ini saya membahas tentang Lagihe 30. Silakan para pemirsa YouTube melihat kembali video saya yang berjudul Pengganti COVID-19. Ya, di situ saya menulis COVID-19 punya arti itu membuka keluarga masuk. Sedangkan Lagihe 30 itu memerintah bangga menyaksikan. Ya, angka 19 itu adalah angka bangsa. Sedangkan angka 30 adalah angka Yehuda. Nah, seperti sudah saya ulas di pengganti COVID-19 video itu. Karena Tuhan Yesus HaMasiah berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu nama Yesua artinya keselamatan. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik, saya membahas mulai dari COVID-19 lebih dahulu. Di situ saya menulis membuka keluarga masuk. Membuka keluarga masuk. Kita semua tahu bahwa COVID-19 ini berawal pada tahun 2019. Lalu membuka keluarga masuk berarti ada dua hal terjadi di sini. Pertama, bisa jadi ada virus COVID-19, kemudian barulah ada vaksin 19. Ada vaksin COVID-19. Atau bisa juga terjadi bahwa vaksin COVID-19 lebih dahulu ada, kemudian barulah virus COVID-19 itu ada. Artinya begini, bisa saja terjadi bahwa pertama-tama sudah disiapkan vaksin COVID-19 lebih dahulu, baru kemudian virus COVID-19 itu disebarkan. Ya, tentu saja ini pasti ada suatu agenda. Nah, karena di situ pengertian COVID membuka keluarga masuk. Lalu keluarga siapa di balik COVID-19 ini? Virus COVID-19 ini. Keluarga siapa di balik ini? Ya, saya juga tidak tahu. Nah, tapi tentu saja ini satu agenda. Nah, lalu apakah COVID-19 ini adalah antikristus atau mengandung angka 666 ataukah gen antikristus? Para pemirsa sekalian, cobalah bukalah kitab Wahyu pasal 13. Di situ ayat 17, 18 dikatakan bahwa tanda binatang itu ditaruh di dahi. Ada juga ditaruh di ditaruh di tangan kanan. Ya, saya garis bawahi, saya tekankan di sini tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Makanya saya tanya, siapa di sini jujur angkat tangan, siapa di sini divaksin menerima vaksin COVID-19 itu suntik melalui tangan kiri. Ya, siapa di sini disuntik vaksin COVID-19 melalui tangan kiri? Siapa di sini divaksin COVID-19 melalui tangan kiri? Kalau Anda divaksin
COVID-19 melalui tangan kiri, berarti itu bukti bahwa vaksin COVID-19 bukan mengandung gen antikris, bukan angka 666. Mengerti? Kenapa saya katakan bukan? Karena tangan kiri. Sebab Alkitab, kitab suci, kitab Paulus mengatakan tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Tapi kalau Anda divaksin di tangan sebelah kanan, berarti kalau Anda divaksin COVID-19 itu disuntik melalui tangan kanan Anda, berarti itu angka 666 mengandung gen antikris. Tapi kalau disuntik di tangan kiri Anda, berarti vaksin COVID-19 bukan 666, bukan antikris, sebab tangan kiri. Sebab kitab Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai 18 mengatakan tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Camkan itu. Lalu kenapa banyak orang menghubungkan COVID-19 dengan agenda antikris, kemudian vaksin COVID-19 ini dengan angka 666 atau mengandung gen antikris? Ini alasannya. Karena sejak adanya COVID-19 itu memang kalau kita masuk di mana-mana itu pakai apa itu, sinar apa saya tidak tahu, itu taruh di dahi kita, taruh di tangan kita untuk cek suhu tubuh. Ya, kita tahu cek suhu tubuh ini kan cek di dahi dan di tangan. Nah, jadi para pemirsa sekalian, jadi memang berdasarkan hari ini orang mulai menafsirkan, berarti di dahi, cek suhu tubuh itu taruh itu sinar itu di dahi dan tangan. Berarti ini sudah masa antikris. Bisa juga terjadi, ya. Bisa ini awal untuk Wahyu 13 ayat 17 sampai 18 digenapi. Ya, ini awal. Ini semacam orang bilang belajar untuk ke depan kalau ada angka 666, ya manusia sudah terbiasa dengan cek suhu tubuh kan sudah terbiasa dulu lewat dahi maupun tangannya itu pakai sinar apa saya tidak tahu itu. Tapi jelas saya pernah masuk ke pusat perbelanjaan itu begitu. Nah, jadi saudara, ya para pemirsa sekalian, lalu saya berani katakan bahwa vaksin COVID-19 bukan angka 666. Vaksin COVID-19 bukan tanda binatang. Jika Anda disuntik dengan vaksin COVID-19 di tangan kiri, ya saya ulang lagi, saya katakan bahwa vaksin COVID-19 bukan angka 666. Artinya tidak mengandung angka 666. Jika Anda disuntik vaksin COVID-19 itu di tangan kiri Anda. Sebab apa? Karena kitab Wahyu pasal 13 itu mengatakan di tangan kanan. Jadi saudara, Anda jangan disesatkan. Hanya saya katakan bahwa ini permulaan untuk kita masuk ke angka 666. Karena memang ya cek suhu tubuh kan taruh sinar itu di dahi kita, ya testa, kemudian di tangan untuk cek suhu tubuh apakah normal atau tidak normal, begitu. Lalu angka 19 itu kan angka bangsa, dan memang kenyataannya COVID-19 ini menyebar di bangsa-bangsa. Ya, lalu ada kata keluarga di situ, berarti ada keluarga di belakang, di balik. Ya, ada keluarga di balik virus COVID-19 ini. Artinya ada keluarga yang punya agenda. Entah itu keluarga siapa ya. Tapi keluarga ini punya agenda. Mereka pertama-tama siapkan lebih dahulu vaksinnya. Kemudian mereka menyebar virusnya.
Ya bisa jadi supaya produk laku lah. Namanya juga dalam dunia bisnis. Pertama-tama sudah ada solusi ya, kemudian cipta masalah supaya ya produk bisa laris. Ya, orang kan bisa ciptakan masalah dulu, padahal sudah ada solusi di tangan mereka begitu. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin Anda yang tahu teori konspirasi ya, silakan Anda komen ya. Ya. Lalu saya harap Anda like, Anda subscribe dan tekan bunyikan tanda lonceng. Terus saya bahas tentang Lagihe 30. Ya, Lagihe ini kan seperti yang saya tulis di pengganti COVID-19 itu, silakan nonton videonya ulang. Di situ saya tulis itu Lagihe itu memerintah bangga menyaksikan. Artinya begini, hubungkan lagi dengan keluarga, hubungkan lagi dengan membuka keluarga masuk di COVID tadi. Berarti setelah keluarga yang pertama-tama keluarga itu mereka sebarkan virus COVID-19 dulu, padahal mereka sudah punya vaksinnya. Jadi vaksin ada, kemudian baru virus COVID-19 ini ada. Jadi artinya pertama-tama keluarga itu ya mereka menciptakan vaksin lebih dahulu, vaksin COVID-19 lebih dahulu, kemudian baru virus COVID-19 ini disebarkan, baru mereka menolong dengan vaksin COVID-19 yang mereka cipta lebih dahulu. Nah sekarang berarti agenda mereka, karena sesuai dengan Lagihe 30, saya menulis 30 di situ ya. 30 artinya Yehuda ya. 30 artinya tahun 2030. Berarti agenda dari keluarga yang menciptakan vaksin COVID-19 lebih dahulu, kemudian mereka sebarkan virus COVID-19 ini agenda mereka untuk tahun 2030. Nah itulah sebabnya dikatakan bahwa Lagihe itu memerintah bangga menyaksikan. Artinya keluarga ini berhasil memerintah bangsa-bangsa untuk divaksin. Lalu mereka bangga menyaksikan hasil kerja mereka pada tahun 2030. Ya berarti ya saya tidak tahu, ini nanti para teori konspirasi ya silakan ya. Saya katakan bahwa ini juga bukan, saya tidak dengar suara Tuhan bilang ya. Saya juga bilang begini, bukan berdasarkan berdasarkan kitab suci, hanya menurut saya. Jadi kenapa saya bisa pindah dari angka 19 ke angka 30? Begini saudara, angka 19 itu begini. 19 itu kan 10 tambah 9 ya. 19 itu kan terdiri dari 10 tambah 9 sama dengan 19. Para pemirsa, di bawah angka 10 ada angka 20 ya, ada angka 20. Sedangkan di bawah angka 9 ada angka 10. Berarti 20 ditambah 9 sama dengan 30. Nah, jadi para pemirsa YouTube, berarti tahun 2030 agenda mereka tercapai. Artinya mereka punya target, misi tercapai dalam pengertian sudah cipta virus COVID-19, kemudian vaksin mereka yang mereka cipta lebih dahulu daripada COVID-19 itu sudah tercapai. Artinya semua manusia sudah mencapai target untuk divaksin dengan vaksin mereka pada tahun 2030. Itulah sebabnya mereka dikatakan memerintah bangga menyaksikan. Ya, karena mereka memerintah bangsa-bangsa untuk divaksin dengan vaksin COVID-19 mereka ini. Ya, mereka bangga, mereka menyaksikan hal itu. Nah, hanya tidak sampai di situ saudara, karena ada angka 30 ya. Pada tahun 2030, 30 juga angka dari Yehuda. Ya, sebab Tuhan Yesus HaMasiah berkata bahwa
kepada perempuan Samaria itu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya. Dalam bahasa Ibrani keselamatan itu Yeshua. Jadi Yeshua datang dari bangsa Yahudi. Jadi untuk sekarang, ya, sebelum kita mencapai tahun 2030, ya, untuk bagi para penolak vaksin, ya, penolak vaksin COVID-19 atau vaksin apa saja, ya, saya persilakan Anda membaca kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, ini sesuai dengan yang saya tulis di video pengganti COVID-19. Jadi untuk Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, silakan saudara nonton video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Di situ. Kemudian untuk masalah 1 Petrus 2 ayat 24, silakan saudara nonton video saya yang berjudul Doa dan Pernyataan. Nih. Jadi di situ Anda bisa paham, ya. Jadi memang ini suatu agenda internasional. Entah ini elit global, saya tidak tahu, ya, ini entahlah. Karena saya tuh pada video sebelumnya tuh saya sudah berbicara bahwa saya itu tidak mau melanggar firman, ya, hukum ketiga, yaitu jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi saya tidak mau mengatakan Tuhan berkata kepada saya ini, saya dengar suara Tuhan berkata. Saudara, kalau memakai ini lalu kalau salah, ya saya kan memalukan nama Tuhan, ya kan. Kemudian saya juga tidak mau katakan siapa di balik COVID-19 ini, karena ya saya juga tidak tahu, karena firman Tuhan berkata bahwa atas keterangan 2 atau 3 orang saksi barulah satu perkara sah. Ya, jadi seperti itu, ya. Dan firman Tuhan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jadi saudara, para pemirsa YouTube, ya, jadi apalagi ya yang saya mau katakan bahwa pastikan saja. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada mereka bahwa vaksin COVID-19 ini adalah angka 666, juga adalah antikristus. Tapi saya mau tanya saudara, supaya Anda jangan bingung dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhan bilang kepada saya bahwa vaksin COVID-19 itu adalah angka 666, supaya Anda jangan mudah percaya dengan orang mengatasnamakan nama Tuhan itu. Maka saya tanya sekali lagi, ya, saya tanya, kalau siapa di sini disuntik vaksin COVID-19 itu melalui tangan kirinya, angkat tangan. Siapa di sini disuntik vaksin COVID-19 itu melalui tangan kirinya, angkat tangan. Siapa di sini disuntik dengan vaksin COVID-19 itu disuntik di tangan kirinya, angkat tangan. Nah, kalau Anda disuntik di tangan kiri, ya, Anda disuntik vaksin COVID-19 melalui tangan kiri Anda, berarti itu jelas bahwa itu bukan 666. Kenapa bukan? Sebab kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu dikatakan bahwa angka 666 itu ditaruh di tangan kanan. Ingat, baca ulang-ulang, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan orang itu mendapat suara Tuhan bahwa vaksin COVID-19 itu mengandung 666, ya berarti dia berbohong. Dia berbohong atas nama Tuhan. Karena apa? Karena kenyataannya saudara divaksin, disuntik dengan vaksin COVID-19 lewat tangan kiri Anda. Berarti orang-orang ini berbohong atas nama Tuhan, berdusta, ya, menipu. Dan para pembohong berhenti, stop.
Ingat, hukum ketiga dan hukum ke-9. Jadi saudara, para pemirsa, saya ringkas lagi. COVID artinya, menurut saya artinya membuka keluarga masuk. Itu berarti pertama-tama keluarga ini menciptakan vaksin COVID-19 lebih dahulu. Kemudian barulah keluarga ini menyebarkan virus COVID-19. Ya, ini suatu agenda. Tentu keluarga ini bukan keluarga main-main, saudara. Ini pasti keluarga yang pegang ekonomi dunia ini, ya. Kekuasaan. Ya. Mereka ada di balik layar. Lalu angka 19 itu artinya angka bangsa, saudara. Bangsa, karena memang 19 ini bangsa. Dia menyebar di bangsa-bangsa. Ini mulai dari Wuhan, ya, Cina sana, kita tahu. Lalu kemudian Lagihe 30 itu, Lagihe itu, pengertian Lagihe itu menurut saya memerintah bangga menyaksikan. Artinya keluarga ini punya agenda sampai tahun 2030, punya agenda, ya, punya agenda tahun 2030. Jadi pada tahun 2030 itu kan mereka memerintah, ya, mereka memerintah karena mereka sudah memerintah orang untuk divaksin dengan vaksin COVID-19 mereka. Ya, mereka tentu bangga. Mereka menyaksikan hal itu dengan satu kebanggaan luar biasa bahwa misi mereka tercapai pada tahun 2030. Agenda mereka tercapai pada tahun 2030. Ya, bagi para nah, ya, silakan Anda kasih komentar. Mungkin Anda tahu tentang hal-hal ini, silakan beri masukan buat saya. Lalu angka 30 itu Yehuda, ya. Yehuda itu punya angka 30, ya, para pemirsa. Jadi Yehuda itu kan salah satu suku Israel, ya. Anak dari Yakub bernama Yehuda. Nah, dari suku Yehuda inilah Tuhan Yesus HaMasiah itu lahir, ya, lahir di Bethlehem Efrata di tanah Yehuda, ya, Yudea, ya, di mana tempat kelahiran Raja Daud, ya, Raja Daud. Nah, jadi tetapi walaupun ingat bahwa walaupun manusia punya rekayasa untuk hal-hal COVID-19, vaksin dan sebagainya ini, tetapi ingat Tuhan memegang kendali. Karena firman Tuhan berkata, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana saja dia ingini, ya. Jadi kalau kita membaca itu kan Tuhan itu dia bisa mengeraskan hati orang, dia juga bisa melembutkan hati orang. Contoh kasus Firaun. Ya, jadi Firaun itu bukan dia keraskan dia pun hati begitu saja. Manusia tidak punya kehendak bebas, ya. Manusia tidak punya kehendak bebas. Buktinya Tuhan berkata kepada Musa, ya, bahwa pokoknya saya akan keraskan hati Firaun. Dia akan izinkan kamu. Tapi kalau tulah ke-10 dia benar-benar usir kamu orang. Nah, tapi setelah dia usir kamu, beta keraskan dia pun hati lagi. Ya, saya keraskan hati Firaun. Dia kejar kamu lagi di Laut Teberau supaya aku menyatakan kemuliaanku. Jadi manusia ini tidak punya kehendak bebas, ya. Saya katakan kepada Anda yang menganut prinsip kehendak bebas, saya katakan buat Anda, manusia tidak punya kehendak bebas. Satu contoh, manusia tidak punya kehendak bebas. Misalnya Yusuf ini kan dia jadi perdana menteri itu, mangku bumi di Mesir itu kan, itu bukan kehendaknya dia. Dia lewat mimpi lebih dahulu, Tuhan kasih dia mimpi lebih dahulu. Jadi manusia tidak punya kehendak bebas, ya. Iya. Jadi seperti itu. Contoh, manusia tidak punya kehendak bebas. Maksudnya dia dikatakan bahwa Esau dan Yakub masih dalam kandungan, tapi Tuhan sudah berfirman, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Loh, ini berarti manusia tidak punya kehendak bebas, ya. Sudah ditetapkan bahwa Esau menjadi hamba kepada Yakub. Wah ini. Jadi saudara, manusia tidak punya kehendak bebas. Jadi anak yang suka memakai istilah kehendak bebas, ya stop, ya. Ya. Jadi semua ini juga ada dalam kendali Tuhan, ya, ada dalam kendali Tuhan. Jadi saya katakan, lalu bagaimana dengan sikap terhadap vaksin COVID-19 ini, saudara? Saya ada dapat informasi tentang DNA, tentang RNA. Saya itu tidak tahu RNA itu apa. Saya tidak tahu RNA itu apa, ya. Tapi
saya dengar-dengar katanya RNA itu dia mengganti DNA manusia dengan DNA monyet. Wah, itu kalau benar, wah saya ya jadi untuk vaksin COVID-19 ini juga saya waspada, saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa vaksin COVID-19 ini diciptakan lebih dahulu, kemudian barulah virus COVID-19 ini dibuat. Jadi saya juga waspada karena istilah RNA ini, saudara. Ya mungkin kita berkata, ya kan banyak orang juga sudah vaksin. Ingat saudara, hati-hati, kita tidak tahu. Kalau misalnya benar vaksin ini mengandung RNA yang katanya bisa mengganti DNA manusia dengan DNA monyet, wah itu berarti wah kita nanti seperti monyet, lari-lari di atas pohon. Ya siapa yang mau? Saya tidak mau, saudara. Karena apa? Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh, Bapa Surgawi saya di dalam Tuhanku Yeshua Mesias oleh Ruach HaKadosh. Yahweh itu kan Elohim saya. Iya. Jadi para pemirsa YouTube sekalian, silakan like semua video saya, video ini dan semua video saya yang ada di YouTube saya, Markus Petrus. Saya sendiri adalah Markus Petrus. Like, subscribe YouTube ya channel ini dan semua video yang di dalamnya, saya mohon, karena ini penting supaya ada informasi-informasi baru lagi Anda bisa tahu, ya. Jadi walaupun mereka punya agenda tahun 2030, tapi Tuhan masih memegang kendali. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah pasti menyatakan kuasanya pada tahun 2030. Jadi kuasanya adalah mulai sekarang, wahai orang-orang Kristen, tolong bacalah kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan 1 Petrus, ya, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat, telah sembuh. Jadi Tuhan tidak kaget, saudara. Jadi Tuhan sudah siapkan kesembuhan di kayu salib sebelum adanya virus COVID-19. Jadi Tuhan tidak kaget. Aduh, Tuhan tidak di sorga dan berkata, aduh saya tidak menyangka ada COVID virus 19. Saudara, di kayu salib itu Tuhan sudah sediakan solusi sebelum ada masalah. Makanya Rasul Petrus menulis, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat, telah itu waktu lampau. Ya, silakan Anda lihat kembali penerapan praktis dari 1 Petrus 2 ayat 24 ini. Silakan Anda lihat di YouTube saya yang berjudul, video saya yang berjudul perhatian yang sehat. Nah, di situ Anda bisa tahu cara menerapkan 1 Petrus 2 ayat 24 ini. Kemudian untuk penerapan tentang apa ya? Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Silakan Anda tonton kembali video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Nah, itu penerapan praktis. Lalu Anda juga lihat kembali YouTube saya yang berjudul video saya yang berjudul Jemaat. Nah, saya ajak Anda untuk menyongsong tahun 2030 ini, bergabunglah di gereja, ya, bergabunglah di gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan. Nah, karena di sini ada 4 bacaan dasar, ya, ini menyangkut ini semua. Dan melalui bacaan dasar ini juga saya bocorkan kepada Anda bahwa Tuhan Yesus HaMasiah sudah bernubuat bahwa akan muncul Mesias palsu, ya. Banyak Mesias palsu sekarang ini. Ada orang mengaku namanya, mereka mengaku mereka adalah Yesus. Ini dosa yang tidak bisa diampuni, saudara. Ini dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu kalau adanya orang mengaku bahwa mereka adalah Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Contoh di Cina, Yang Xianbing, pendiri gereja apa itu ya di Cina itu, ya nanti ya saya juga sudah lupa. Nah, itu
dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu dari Cina. Ya, kalau tidak salah dia nama yang Xianwei, saya tidak tahu gerejanya atau ya saya nanti ingat lain mungkin Anda bisa ingat. Kemudian ada satu lagi dari Irian sana, Papua sana, mengaku bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengaku bahwa dia adalah, katanya namanya Tuhan Yesus Rasul Paulus II. Wah, ini kan Mesias palsu, saudara. Tapi itu Mesias palsu kecil-kecil, ya. Tapi lewat video ini saya bocorkan, Mesias palsu yang sebenarnya adalah dia bernama Kata Sape. Kata Sape itu tulisnya begini, ya, dieja dengan huruf begini, K A T A Z A P E. Jadi ya dibaca kata Sape, bisa juga dibaca kata Syaf, F-nya di belakang, ya. Iya. Nah, untuk Anda mengetahui tentang Mesias palsu yang sebenarnya, ya silakan Anda gabung di Gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Enungan. Karena semua itu ada di 4 bacaan dasar, ya. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa nonton semua video saya di YouTube channel saya ini, like semuanya dan subscribe, ya, untuk kebaikan Anda, ya, kebaikan Anda, karena ini informasi yang sangat jarang orang tahu, saudara. Informasi ini sangat jarang, ya. Banyak orang membahas tentang angka 666, tapi tidak seperti di YouTube, ya, YouTube channel saya ini, ya. Anda pelajari YouTube channel saya ini dengan baik, supaya Anda berjaga-jagalah, waspadalah. Jadi kesimpulannya, apakah vaksin COVID-19 ini angka 666? Ya, tergantung. Kalau Anda divaksin dengan vaksin COVID-19 melalui tangan kiri, berarti ini bukan angka 666. Tapi kalau Anda divaksin COVID-19 melalui tangan kanan Anda, ya itu angka 666. Karena apa? Kitab Wahyu pasal 13 mengatakan di tangan kanan, di tangan kanan, di tangan kanan, bukan di tangan kiri, bukan di tangan kiri, bukan di tangan kiri. Ingat itu, camkan itu, ya, supaya Anda jangan disesatkan. Menurut saya pribadi, ini awal untuk tanda 6, ini awal untuk angka 666 diberlakukan. Kenapa saya katakan ini awal? Ya, karena kan Yesus itu bukan di dahi dan di tangan. Ini awal. Tapi saya katakan bahwa vaksin bukan angka 666 apabila Anda divaksin disuntik melalui tangan kiri Anda. Berarti siapa di sini divaksin melalui tangan kiri? Kalau di tangan kiri berarti itu bukan 666. Berarti vaksin COVID-19 bukan 666. Ini saya ingatkan ulang-ulang supaya Anda jangan keliru. Dengar ada yang bilang, oh Tuhan bilang kepada saya bahwa vaksin COVID-19 itu 666. Tapi kalau Anda disuntik di tangan kiri, berarti orang itu bohong, mengatasnamakan nama Tuhan, padahal dia bohong karena kenyataannya Anda disuntik di tangan kiri. Tapi kalau di tangan kanan orang itu benar. Tapi kalau Anda disuntik di tangan kiri, ya berarti orang itu berbohong demi nama Tuhan. Oke. Lalu saudara, apalagi yang saya mau katakan, ya saya juga. Jadi sekali lagi saudara, ini awal untuk angka 666. Mungkin saja di tahun 2030 baru angka 666 yang sebenarnya diberlakukan, ya. Mungkin tahun 2030 barulah angka 666 yang sebenarnya diberlakukan. Kenapa? Karena kita sudah dilatih. Kita masuk ke mall, kita masuk bank, nomor 1 itu ya saya cek suhu tubuh di dahi, di tangan, di dahi, di tangan. Ini kan kita diajar untuk menyongsong apa yang akan agenda tahun 2030 ini. Jadi kemungkinan besar tahun 2030 saya katakan ini bukan suara Tuhan, ini juga bukan dari kitab suci, ini menurut saya. Ya. Kenapa saya berani katakan tahun 2030?
Karena begini saudara, kalau Anda baca kitab suci mata ganti mata, ya sebenarnya itu kalimat dalam bahasa Ibrani itu mata di bawah mata. Jadi begini saudara, di bawah mata itu ada uang. Nah, berarti di bawah COVID-19 ada Lagihe 30. Nah, ya bagi Anda yang tidak paham ya tidak masalah, tapi ikuti saja. Jadi intinya begitu saja. Ya, jadi ini permulaan. COVID-19 ini, vaksin COVID-19 ini permulaan untuk menyongsong angka antikris. Yang kemungkinan angka antikris yang sebenarnya 666 baru diberlakukan pada tahun 2030. Tapi saudara, untuk angka 666 ini terjadi, Anda harus tahu. Apabila Anda disuntik dengan vaksin COVID-19, kemudian Anda tetap menerima, Anda tetap dalam hidup sehari-hari menerima Roma 10 ayat 9 sampai 10, berarti itu bukan berarti vaksin COVID-19 tidak mengandung 666. Sebab begini saudara, ikuti video-video saya, di situ dikatakan bahwa manusia yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Sebab begini saudara, angka 666 itu diperlakukan itu pertama-tama. Jadi kalau misalnya setelah Anda disuntik vaksin COVID-19, Anda tidak percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan Anda, dan Anda tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, berarti COVID itu vaksin itu mengandung angka 666. Karena orang yang menerima angka 666 itu otomatis menolak ketuhanan Tuhan Yesus HaMashiach. Itu otomatis. Dan dia menolak Sabat. Sabat itu apa? Hari Sabtu. Jadi sebelum angka 666 diperlakukan, pertama-tama itu hukum hari Minggu dipaksakan. Ya, ingat, hari Minggu itu bukan Sabat. Hari Minggu itu adalah tanda binatang. Ya, hari Minggu. Sebab Sabat yang benar itu hari Sabtu. Dan ada yang bilang, ya ini kan kita di perjanjian baru. Ya, kan hari Sabat tidak ada lagi. Saudara keliru. Tolong saudara baca ya kitab Wahyu pasal 11 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa lalu terbukalah bait suci Elohim yang di sorga. Lalu kelihatanlah tabut perjanjiannya ada di dalam bait suci itu. Bait suci di sorga saudara, para pemirsa. Di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Ada 10 hukum. Termasuk hukum keempat. Ada mungkin mengutip bahwa ya tapi dalam Kolose pasal 2 mengatakan hari Sabat cuma bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Saudara, hari Sabat yang tidak berlaku lagi itu Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan. Sabat tahunan itu apa? Misalnya kalau Anda baca di Imamat 23 ya kalau tidak salah, itu Sabat tahunan itu apa? Dia bisa jatuh pada hari Minggu, bisa jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Itu setiap tahun. Ya, dinamakan Hari Raya Pendamaian. Jatuh pada tanggal 10 bulan 7 setiap tahun, itu Sabat. Nah, Sabat itulah yang dibatalkan tidak berlaku lagi sejak Tuhan Yesus HaMashiach di kayu salib, mati di kayu salib. Tapi kalau Sabat mingguan, Sabat hari Sabtu, setiap minggu itu tetap berlaku saudara. Makanya kitab Wahyu pasal 11 ayat 19 mengatakan menunjukkan kembali tabut perjanjian. Saudara, para pemirsa tahu tabut perjanjian itu ada 2 loh batu di dalamnya, ada 10 hukum, termasuk hukum keempat. Hukum keempat tidak bisa dirubah. Tidak pernah Tuhan merubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu manusia yang rubah, bukan Tuhan. Nah, jadi pelajari semua video-video saya biar Anda paham. Ya, saya pikir itu dulu. Ya, saya buat video juga supaya orang tidak mengada-ada soal Tuhan bicara kepada saya, bahwa vaksin COVID-19 itu angka 666. Padahal Anda divaksin di tangan kiri, bukan tangan kanan. Tangan kiri, bukan tangan kanan, berarti orang itu dusta. Ya. Jadi stop dengar YouTube channel seperti itu. Bukan supaya YouTube channel saya Anda dengar, bukan. Tapi ini demi kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya pikir
Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Shalom.